kabar umat Tuhan? Semuanya pasti luar biasa, dahsyat oleh penyertaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya saudaraku hari ini, bahkan hari-hari terakhir ini, saya yakin dan percaya Tuhan Allah menyertai dan melawat umatnya. Amin. Tuhan menginginkan kita penyembah-penyembah yang benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya hari ini saudaraku, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu dalam Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin saudaraku. Haleluya. Dan saya mau sapa dulu anak-anak Tuhan yang ada di Senai Perindu, saudara yang di rumah, bahkan dimanapun saudara beribadah. Mari bersama-sama nikmati Tuhan. Bahkan saudara anak-anakku yang ada di Sungai W, yang ada di Pucong, Desa Ria, Perindu, saya percaya kita semuanya akan menikmati lawatan Tuhan. Amin. Semuanya kita sehat-sehat, kuat bersama dengan Tuhan. Mari tundukkan hatimu, kita akan memulai ibadah kita. Bapa, terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Semata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mampu berdiri sampai detik ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati kami sekalian. Kalau di antara kami mengalami penyakit, Kau sembuhkan kami Tuhan. Apapun yang sedang hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu butuhkan saat ini, kami percaya Engkau Allah yang memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong kami Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan ingat dan percaya kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, oh, yakin Tuhan
Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat pujian ini, katakan, musim akan selalu berganti. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini sambil nikmati Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tidak akan pernah berubah Tuhan. Ku tetap percaya. Oh Tuhan, ku yakin Tuhan berkat. Mari sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara, Tuhan karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Percaya kepada Tuhan. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan selalu beserta dengan kami. Kenyangkan kami dengan berkat-berkat-Mu. Mari datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu.
hamba-Mu yang butuh pertolongan dari Tuhan hari ini. Oh, kami sembah Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sampai selamanya kami tetap percaya ke Engkau Yesus. Sampai selamanya kami tetap mengimani Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Yakinilah Tuhan melindungi. Yakinilah Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Tuhan selalu Kau menolong kami Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau hebat dan perkasa Tuhan. Tuhan selalu. Amin Yesus. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu Kau dahsyat Tuhan. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja. Roh-Mu dahsyat atas hidup kami Tuhan. Kami mau melihat keajaiban-Mu. Kami mau melihat kuasa-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersorak memuji Tuhan, bersama kita katakan
Amin. Sekali lagi kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Mari dulu lambaikan tanganmu umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara pasti bersuka cita, amin. Saudaraku, kita mau menari bagi Allah kita. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita, amin. Mari kita sama-sama menari semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk semuanya kita menari bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari angkat jempolmu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yuk semuanya, hari ini gerakannya. Ibu saudara yang mungkin masih duduk, ayo bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap suku, kaum dan bahasa untuk menari bagi Allah kita. Haleluya. Mari katakan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yuk, mari buat jempolnya di hadapan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Biarlah suka-suka Tuhan dalam hidup kita, amin. Apapun tantangan dan rintangan yang kita alami, saudaraku, jangan pernah berontak terhadap Tuhan. Karena kita sudah imani hari ini biar suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Saya persilakan umat Tuhan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sabda Allah yang hidup, yang berkuasa. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala layani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami percaya. Hati kami rindu. Dibenahi oleh firman-Mu. Sehingga kami semakin bertumbuh Tuhan. Bukan sekedar berakar. Tapi kami mau berbuah lebat. Dinikmati banyak orang ya Tuhan. Orang lain melihat ada Yesus dalam diri kami. Ada Kristus di dalam diri kami. Kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan.
benar-benar diubahkan oleh firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamalah mawat Tuhan. Ubahkanlah, pulihkanlah kami, sucikanlah kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang rindu dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom bagi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya percaya kita terus terhubung dengan Tuhan, kita terus bertumbuh dalam Tuhan, sebab itulah idealnya pertumbuhan atau idealnya sebuah cinta pasti akan berkelanjutan, berkesinambungan sampai kepada keintiman yang tak terpisahkan. Jadi kita juga seperti itu saudara, sama seperti kita kalau pertama-tama mulai lirik-lirikan, mulai saling jatuh hati, saling mengungkapkan perasaan, saling menerima satu dengan yang lain. Dan kalau memang cinta itu terus bertumbuh dengan sehat, kalau cinta itu terus bertumbuh dengan benar, pasti arahnya sudah kepada lebih dekat sampai kepada pernikahan dan sampai kepada hubungan yang sangat intim, dekat dan tidak ada batasan apa-apa lagi. Dan sangat tidak terpisahkan lagi. Itu sebabnya saudaraku, sama seperti kita ketika kita mengatakan cinta Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka sebagai bukti atau sebagai pegangan atau gambaran yang jelas, kita benar-benar falling love ataupun jatuh hati, jatuh cinta kepada Allah. Makin dalam, makin susah kita saudaraku untuk melupakan Tuhan, makin ingin lebih dekat lagi sampai kita menyatu dan intim dengan Dia, dan kelak kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Katakan amin. Tapi kalau ini tidak ada pada diri kita, ini tidak bisa dibohongi, ini tidak bisa direkayasa, walaupun kita bisa menipu orang lain dengan sikap lahiriah kita atau tampilan luar kita, seolah-olah kita benar-benar bertuhan atau seolah-olah kita serius dalam mengikut Tuhan hanya dengan ekspresi luar, paras wajah luar kita. Nah, itu bisa aja kita berspekulasi ataupun juga dalam bahasa lain tampil bersandiwara, maka itu disebut sebagai munafik. Tapi kan itu sama halnya sebenarnya kita membohongi diri kita. Sama seperti kita contohnya saudara yang berpacaran, sebenarnya saudara nggak suka lagi sama pacar saudara, tapi ketika ditanya masih sayang ya kau sama saya, kita bilang sayang lah bang. Padahal sebenarnya itu cuma di mulut, dalam hati sebenarnya kapanlah kau mati gitu kira-kira. Ataupun aku sebenarnya nggak suka samamu, tinggal tunggu ada pengganti. Nah sama dengan kita, walaupun kita terus menyanyikan lagu-lagu rohani, aktif beribadah, dan itu memang salah satu tanda kita mengasihi Tuhan, dan itu cara kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi hal yang tidak boleh diabaikan adalah di dalam hatimu, di dalam batinmu, ada enggak sebuah cinta yang muncul? Ada enggak sebuah hasrat yang tak terbendung, yang itu terus makin meningkat? Walau masalah datang, tapi cinta kita makin menyala. Walau mungkin rintangan, kesulitan, persoalan datang, cinta kita makin menyala kepada Tuhan. Lalu Anda mungkin bertanya, Pak, aku belum mengalami hal seperti itu, tapi aku merasa
Yang ikut Tuhan itu seperti formalitas saja. Ya makanya saudara, kita harus kembali kepada apa yang seharusnya kita alami, apa yang seharusnya kita jalani, yaitu kita mesti datang pada cara yang benar, kita mesti datang pada jalan yang benar, yaitu kita harus membangun kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Katakan amin. Maka itu sebabnya Tuhan sering membawa kita kepada pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman pahit untuk menguji dan memastikan, atau untuk Tuhan mau memberitahu sedalam mana cinta kita kepada Tuhan. Sebabnya hari ini kita bicara tentang sebuah tema, padang gurun mendatangkan kebaikan. Saudara, mari kita baca satu ayat saja mewakili dari Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai 29. Ayat 1 sampai 29 maksud saya, tapi hari ini kita baca ayat 5 saja. Ayat 5 kita baca dari Ulangan pasal 29, di sana dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, tahukah saudara, perlu saya jelaskan sebentar kisah tentang orang Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kalau kita kembali kepada kilas balik sebentar, kenapa orang Israel ada di padang gurun selama 40 tahun? Karena pada kala itu orang Israel sebelum di padang gurun mereka berada di Mesir. Mereka di Mesir diperbudak menjadi budak. Tahukah saudara, pada kala itu mereka sama sekali tidak punya hak, tidak punya wewenang, atau mereka tidak berkuasa atas kehidupan mereka, tapi mereka di bawah kendali, di bawah kekuasaan, atau di bawah otoritas kerajaan Mesir. Maka dalam kata lain, orang Israel hanya menggantungkan hidupnya kepada kerajaan Mesir. Kalau kerajaan Mesir membiarkan mereka hidup, maka mereka akan hidup. Kalau kerajaan Mesir, saudaraku, memberikan mereka kesempatan-kesempatan atau memberikan berkat-berkat, bahkan pekerjaan-pekerjaan, mereka akan memiliki kesempatan itu. Tetapi tanpa saudaraku, kerajaan Mesir memberi kesempatan kepada mereka, mereka tidak punya kesempatan, mereka tidak punya peluang, mereka tidak punya kuasa atas hidup mereka. Maka dalam kata lain, orang Israel menjadi orang yang diperbudak, yang dijajah. Lalu di sisi lain artinya bahwa orang Israel hanya menggantungkan hidupnya kepada Raja Mesir. Mereka hanya berharap kepada kemurahan Raja Mesir. Mereka hanya menggantungkan hidup kepada Raja Mesir. Lalu saudara, Tuhan tidak mau hal ini terjadi. Maka Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan memakai Musa dan Harun. Tetapi pada saat itu mereka ada di padang gurun. Nah, persoalannya sekarang, kalau Tuhan mau bawa mereka ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu dan kelimpahan, kenapa mesti melewati padang gurun 40 tahun? Sebab ini hal-hal yang perlu bagi kita. Karena Allah mau mengubah ketergantungan orang Israel yang tadinya kepada Raja Mesir, mengandalkan Raja Mesir, nasib mereka, pengharapan mereka, bahkan segala kehidupan mereka gantungkan kepada Raja Mesir. Sebab pada kala itu Raja Mesir yang mengendalikan mereka. Sekarang Tuhan mau didik mereka. Mereka tidak boleh menggantungkan diri kepada siapapun. Mereka harus menggantungkan diri kepada Allah sepenuhnya. Katakan amin. Itu sebabnya Allah memelihara mereka. Tentukan padang gurun itu berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang tantangan, berbicara tentang ketidaknyamanan. Kalau istilah padang gurun itu juga bisa diartikan tempat yang tidak nyaman. Katakan tempat yang tidak nyaman. Jadi itu adalah tempat yang tidak nyaman. Makanya tidak ada orang bangun rumah di sana, tidak ada orang bangun istana di sana, bahkan tidak ada orang betah tinggal di sana. Sebab padang gurun itu adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman. Karena pada siang hari panasnya luar biasa, malam hari dinginnya luar biasa, penuh dengan abu, batu, dan tidak ada kehidupan lain.
Memang saudara saya belum pernah ke padang gurun, tapi paling tidak kita bisa mengerti dan tahu daripada informasi berita, bahkan juga kita belajar tentang padang gurun itu saudara. Dan kita juga bisa melihat dari media. Dan Alkitab juga menyatakan saudara, pada siang hari itu begitu panas. Bayangkan tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada air. Yang ada adalah debu, batu dan lain sebagainya. Dan itu bukan 1 hektar aja, tapi itu sepanjang perjalanan saudara. Saya bisa bayangkan mau berlindung di mana. Tapi itulah sebabnya ketika mereka berada di situ, Tuhan tidak membiarkan mereka. Makanya Tuhan mengatakan 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jadi mereka saudara pada kala itu walaupun di padang gurun bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, bukan Tuhan menelantarkan mereka, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Cuman masalahnya kalau Tuhan memelihara, kenapa mereka harus mengalami penderitaan dan tempat-tempat yang begitu tidak nyaman itu? Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mau mengikis pola pikir yang selama ini sudah terpola bahwa mereka mengandalkan manusia, mengandalkan Raja Mesir. Sekarang Tuhan mau mendidik mereka bagaimana menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini juga kerap kali Tuhan saudara membawa kita keluar dari tempat selama ini mungkin dan nyaman bagi kita. Perlu dicatat pada kala itu sekalipun orang Israel menjadi budak di Mesir, tetapi sebenarnya mereka sudah merasa nyaman. Mereka sudah menerima itu sebagai kehidupan yang apa boleh buat gitu. Artinya mereka ya sudahlah kita menjadi budak enggak apa-apa. Jadi mereka dalam kata lain mereka sebenarnya sudah merasa nyaman. Apa buktinya? Ketika pada kala itu mereka kekurangan makanan dan kekurangan kebutuhan mereka, mereka berontak pada Musa dan mereka berontak pada Harun dan berkata, kamu bawa kami ke sini membawa saya, istri, anak-anakku dan keturunanku untuk mati. Lebih baik kami ada di Mesir, di sana masih ada pete, ada makanan-makanan yang lain seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka saudaraku lebih merasa lebih baik jadi budak, yang penting bisa makan. Tetapi mereka belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada apa yang selama ini dilakukan oleh Mesir. Maka pada kala itu juga Tuhan memelihara mereka dengan memberi manna langsung dari surga. Karena dalam pikiran mereka bagaimana kita bisa cari makan di sini, tidak ada rumah makan, tidak ada KFC, tidak ada McDonald, tidak ada bakso, tidak ada babi panggang, apalagi lapo tabodobah, nggak ada di situ, saudara. Nggak ada kan namanya padang gurun, saudara. Atau tidak ada hewan binatang lain yang bisa ditangkap lalu dibakar. Ya kalau orang tinggal di hutan kan bisa ambil tinggal menjerat binatang lain ataupun berburu sehingga dia bisa makan di sana. Ada orang bisa hidup di hutan dengan cara bisa makan buah yang ada di hutan ataupun juga memburu hewan atau binatang yang ada di sana lalu bisa dimakan dan itu bisa membuat dia bertahan hidup. Tapi ini di padang gurun. Katanya Allah yang hebat, yang luar biasa menyertai, tapi kita di padang gurun. Pun pada kala itu mereka tetap berontak. Nah ini saudara. Maksud baik yang ada pada Tuhan tidak bisa mereka tangkap sebab mereka masih terikat dengan masa lalu. Maksud mulia yang Tuhan mau bawa kepada kehidupan mereka untuk diubah menjadi bangsa pilihan. Bangsa yang terhormat. Bangsa yang dimuliakan. Bangsa yang diberkati. Tidak mereka dapat lihat. Karena mereka terpola dengan apa? Dengan Mesir yang penuh dengan yang disebut pete, jengkol dan juga makanan-makanan lain yang Alkitab katakan itu saudara. Tangkap sampai sini amin. Sama seperti kita saudara. Tuhan sudah bebaskan kita dari kutuk dosa, katakan amin. Tuhan sudah bebaskan kita dari belenggu dosa kita. Tapi ketika kita dibebaskan, dimerdekakan, ditebus,
Saya katakan pada hari Jumat yang lalu, kalau saudara masih ingat, dosa kita sudah ditebus, baik dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Sebelum kau berdosa, Tuhan sudah ampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan, katakan amin. Katakan bersama-sama, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Yang kedua, tidak ada dosa seseorang yang, maksudnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dosanya tidak diampuni. Jadi semua manusia yang namanya manusia, karena Tuhan memikul dosa dunia, katakan dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen, bukan dosa orang Israel saja, tapi dosa seluruh manusia. Jadi semua orang di dunia sudah diampuni. Oh kalau gitu Pak, berarti semua masuk surga. Tunggu dulu. Itu sebabnya sama seperti orang Israel. Semua orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tapi apakah semua masuk tanah Kanaan? Nah ini jadi persoalan. Semua orang sudah dibebaskan dari Mesir, tetapi harus diproses di padang gurun. Tempat yang tidak nyaman, tempat yang tidak enak, supaya mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sama seperti kita, Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah ampuni kita. Kenapa tidak langsung diangkat ke surga? Kenapa tidak langsung diangkat ke surga? Biar kita enak-enak. Kok masih hidup di bumi? Makanya di bumi ini adalah padang gurun bagi perjalanan iman kita. Yang ngerti katakan amin. Perjalanan iman kita di dunia ini akan menjadi padang gurun, gak enak, gak nyaman. Bukan berarti saudara kena oleh Tuhan padang gurun yang saya maksud ini. Contohnya orang Kristen jadi susah ekonominya, tidak berhasil. Banyak orang Kristen yang sukses. Banyak orang Kristen yang berhasil. Memang benar banyak orang Kristen yang miskin. Tapi kan kalau kita mengatakan padang gurun dunia ini bicara tentang ekonomi, tentang materi, lah kita jadi keliru nanti. Enggak semua orang Kristen kok menderita secara ekonomi. Tangka sampai sini amin. Banyak ada orang Kristen yang paling kaya raya. Orang-orang Eropa, orang Amerika sana saudara. Orang-orang tulus pun banyak yang kaya raya. Maka kalau kita menganggap dunia ini padang gurun dari sisi ekonomi, itu enggak tepat ya. Kalau bagi kita yang miskin, yang melarat, memang kita anggap padang gurun di situ. Tapi bisa jadi juga itu dipakai Tuhan. Tapi yang lebih bisa diartikan adalah ketika Tuhan menebus kita dari dosa, maka kita masih kita berada di dunia yang menjadi padang gurun bagi perjalanan iman kita. Sebab waktu kita berada di dalam bumi ini, masih waktu kita menjalankan iman kita, mau menjaga kesucian kita, mau menjaga kekudusan kita, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita diperlakukan tidak adil, bagaimana kita dirugikan, bagaimana kita dihianati. Ini kan tempat yang tidak nyaman. Lalu pertanyaannya mungkin kita berkata, kalau memang Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni kita, dan Dia membawa kita kepada kerajaannya, kenapa kita tidak segera diangkat oleh Tuhan? Tetapi kenapa mesti kita berhadapan orang-orang yang munafik, berhadapan dengan orang-orang yang najis, berhadapan dengan orang melukai hati kita, berlaku tidak adil pada kita? Kenapa hal ini kok mesti kita hadapi? Itulah yang disebut padang gurun, tempat yang tidak nyaman. Ketika itu ada pada kita, kita berkata, Tuhan, aku melayangkan mataku kepadamu. Tolong aku supaya aku tidak mati di padang gurun. Artinya tidak mati rohani kita oleh karena kita berjalan dalam padang gurun sekarang. Katakan amin. Orang Israel pada kala itu tidak berseru pada Tuhan, tapi mereka malah menuntut Musa, menuntut Tuhan juga bersungut-sungut. Sekarang kan coba ini, kita ini sekarang contohnya kita anak-anak muda, apa yang jadi padang gurun saudara? Tempat yang tidak nyaman bagi saudara dalam perjalanan iman ya maksud saya. Apa yang membuat imanmu mati? Apa yang membuat kesucianmu rusak? Apa yang membuat kekudusanmu hancur? Apa yang membuat hatimu berantakan? Nah itu jadi padang gurun kita. Harusnya waktu ada orang melukai hati kita, kita tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak mengandalkan masa lalu. Jangan bilang gini, kalau dulu ada orang nyakiti aku kayak gini, aku cambak dia. Itu masa lalu. Jangan ingat Mesirmu masa lalu.
Tapi engkau mesti berkata, Tuhan sebenarnya aku nggak sanggup Tuhan. Jujur Tuhan aku terluka. Kita nggak boleh juga merasa nggak sakit kok, nggak merasa apa-apa. Tapi mesti jujur dong. Masakan kau bilang sama Tuhan, aku nggak sakit Tuhan, padahal Tuhan tahu kamu sakit. Harusnya kita jujur, Tuhan aku nggak sanggup. Aku terluka, aku benar-benar sedih Tuhan diperlakukan seperti ini. Tapi tidak ada harapan, tidak ada andalan lain, tidak ada yang kepadanya aku bergantung selain Engkau. Tolong aku Tuhan. Selamatkan aku dari kepahitan ini. Katakan amin. Padang gurunmu mungkin tempat di mana kamu sekarang sedang lagi falling love, lagi mekar-mekarnya, lagi pacaran. Terus pacaran bisa menggodamu. Situasi bisa membuat saudara jatuh dalam kenajisan. Itu jadi padang gurun, tempat yang tidak nyaman bagi perjalanan imanmu. Tapi bagi dagingmu nyaman dong. Tangkap sampai sini? Untuk memelihara kesucian kekudusanmu, masa-masa pacaran bisa jadi padang gurun. Aneh loh Bapak ini bilang masa pacaran padang gurun. Pacaran itu enak loh Pak. Nikmat, makanya jomblo selalu stres dan frustrasi. Nah jomblo juga tempatnya padang gurunnya bisa waktu dia jomblo. Aduh kapan ada pacar. Harusnya saudara waktu kamu pacaran kamu tahu ini padang gurun. Maksudnya padang gurun gimana tuh Pak? Padang gurun di mana kita mesti meluruskan hati motivasi kita untuk terarah kepada Tuhan. Sehingga padang gurun itu tidak membunuh, mematikan iman kita, kesucian kita, kekudusan kita. Yang ngerti katakan amin. Seperti orang Israel maksud saya begini. Orang Israel saudara mati di padang gurun. Gak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Mereka bersungut-sungut, mereka malah membuat berhala, mereka malah melupakan Tuhan, mereka malah berontak pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Maka mereka harus mati di padang gurun. Nah banyak kita juga yang sudah ditebus Tuhan menjadi orang percaya kepada Tuhan. Imannya mati di perjalanan. Oleh karena apa? Oleh karena masalah, oleh karena tantangan, oleh karena hubungan suami istri, atau yang ada hubungan suami istri kan yang hancur berantakan, akhirnya jadi melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, murtad. Ada juga karena pekerjaan, ada juga karena masalah-masalah ada di sekitarnya. Itu membuat imannya mati. Maka justru keadaan yang tidak nyaman hari ini yang membuat kita seperti saudara berada di padang gurun. Di situ kita harus menyadari bahwa yang kubutuhkan, yang kuperlukan, dan yang kuharapkan satu-satunya adalah Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Itu sebabnya saudara, masalah dan penderitaan adalah dua hal yang menjadi bagian dalam kehidupan manusia di dunia ini. Yang bisa menyebabkan orang merasa tertekan dan juga bisa mengalami stres. Keadaan ini bisa terjadi dan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Bila tubuh kita mengalami tekanan berat dan stres secara terus-menerus, itu dapat mempengaruhi sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dan akhirnya kita bisa menyebabkan sakit penyakit. Jadi kalau tubuh kita ini mengalami tekanan demi tekanan, maka itu bisa membuat sel-sel tubuh kita itu bisa rusak dan kita mengalami sebuah penyakit. Sama dengan iman kita, saudara. Banyak tekanan yang sering menekan kita, itu akan merusak kita. Tapi kalau kita, seperti contoh sekarang kan ada virus COVID-19, perlu apa? Imun dinaikkan, stamina. Maka kalau imun kita dan stamina kita kuat, kecil, atau itu akan memperkecil kemungkinan kita bisa kena COVID ataupun nyawa kita tidak terancam oleh COVID. Kalaupun kena COVID bisa sembuh. Tapi kalau lemah, nah itu bisa mati. Sama seperti kita. Zaman sekarang coba. Nyaris kita tidak bisa melihat ada orang di sekitar kita yang bisa membackup atau mendorong, memotivasi kita untuk bertumbuh lebih dekat pada Tuhan. Tapi semua malah menekan, semua sepertinya saudaraku keadaan kita membuat kita semakin terpuruk. Makanya di situ diperlukan kita punya kedekatan dan ketergantungan kepada sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Maka kita bisa mengambil hikmat dari perjalanan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan Mesir kepada tanah Kanaan. Di mana mereka mengalami tekanan yang sangat berat, membuat mereka banyak yang menjadi stres. Terlebih-lebih pada saat di padang gurun,
Suatu masa di mana-mana mereka berada di titik nol. Dan dalam situasi itu, saudaraku, mereka diajar untuk bergantung titik nol. Kan mereka kan nggak bawa apa-apa. Maksudnya di padang gurun tidak ada apa-apa maksudnya. Jadi mereka berada di titik nol. Nah kita pun kerap kali Tuhan kandaskan supaya kita berharap bergantung pada Tuhan. Katakan amin. Kita mungkin umur kita sudah lumayan tua. Kalau tadinya umur 37 masih gak bisa bersiul-siul dia. Masih bisa gitu sudah. Sambil bersiul di tengah keraguan. Masih adanya jodohku kita kira-kira. Tapi kalau sudah 38 siulnya sudah gak jelas lagi. Apalagi sudah 39. Gak sanggup lagi bersiul. Dulu umur 38 kayaknya ada orang kayak PDKT gitu. Ini umur 39 nyaris tidak ada sama sekali. Sepertinya nggak ada harapan, tapi justru di situ engkau berkata, ini baik, kondisi ini baik bagiku, supaya aku hanya mengandalkan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas hidupku, dan saya yakin dan percaya. Sesuatu yang tidak terduga bisa Tuhan kerjakan kalau itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Katakan amin. Makanya kita pernah berkata, apakah karena kekhawatiranmu kamu bisa menambah sehasta saja dari hidupmu? Jadi sebenarnya kekhawatiran itu justru merusak. Yang ada pada kita mesti jalani hidup bersama Tuhan. Kan Anda yang mengatakan, sering Anda membuat statement, kalau jodoh dari Tuhan, kalau jodoh itu dari Tuhan, berarti yang saudara dekati itu adalah siapa? Dekati Tuhan supaya Tuhan memberikan jodoh itu kepada kita. Ya tapi kalau jodoh kita dari Hansip, ya dekati aja Hansip. Ada orang yang jodohnya dari nama biro jodoh, ya udah pergi ke biro jodoh. Seperti dulu ada acara-acara jodoh itu, take me out. Ya kan? Ya udah dapat jodoh dari situ. Apa semua jodoh ini dari Tuhan? Saya tidak yakin. Jodoh dari Tuhan sudah pasti saudaraku itu akan memuliakan Tuhan. Yang kedua, tidak mungkin bercerai, walaupun tidak semua yang tidak bercerai juga. Tetapi paling tidak Tuhan yang kalaupun seandainya bukan Kristen tidak bercerai. Nah, salah satu mereka telah melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Daripada Kristen tapi asik cerai, saudara, ini yang jadi masalah. Maka saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, kalaupun seperti yang saya katakan tadi, seperti tidak ada harapan, sampai kita berani berkata begini, nah cuman belum semua mau terima ini. Sampai kita berkata, Tuhan, enggak apa-apa Tuhan. Ini bukan kalimat putus asa. Umur udah 40 tahun. Kalau seandainya aku tidak punya jodoh pun Tuhan, aku rela. Tapi jangan dalam kalimat putus asa atau seperti tidak terima. Tapi kita berkata, aku rela dan aku akan jalani hidup sepenuhnya melayani Tuhan. Saya enggak yakin saudara bisa menerima ini dengan sepenuh hati. Tapi ketika kita punya ketergantungan sepenuhnya kepada Allah, hal ini akan menjadi hal yang mungkin kita lakukan. Katakan amin. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berkata, seandainya Tuhan yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami dari perapian ini, kami tidak akan menyembah patung buatan raja. Maka pada kala itu benar saudara, mereka dilemparkan kepada perapian. Dan raja sangat murka dan berkata, kurang ngajar yang tiga ini, berani membantah raja, panaskan api 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Dan Alkitab menjelaskan saudara, orang yang melemparkan ketiga orang itu aja terbakar oleh api itu. Saya nggak tahu betapa besar api itu pada kala itu. Sampai orang yang melemparkan saja pun terbakar. Tapi ada sesuatu saudara yang luar biasa dan mujizat terjadi. Pada kala itu saudara, mereka dilemparkan 3 orang, tetapi raja dan orang lain melihat mereka jadi ada 4 orang. Itu berarti bahwa Tuhan menyertai orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab mereka berkata, kalau Tuhan tidak tolong pun kami nggak akan pernah mengkhianatinya. Jadi sama seperti kita, kalau Tuhan tidak beri jodoh pun aku tidak akan mengkhianatinya dengan
melupakan, meninggalkan, apalagi putus asa. Justru pada kala itu Tuhan akan memberikan ketegaran, kekuatan, pertolongan kepada kita. Amin. Dan bisa juga Tuhan bisa mempertemukan kita dengan jodoh kita. Kenyataannya saudara, orang itu begitu berpegang pada Tuhan. Berapa banyak di antara kita mau ikut Tuhan hanya mau sesuatu. Tuhan, kalau Tuhan kasih ini aku mau dekat sama Tuhan. Itu enggak boleh ya. Enggak boleh Anda seperti tawar-menawar pada Tuhan. Kalau kau masukkan aku Tuhan kerja di perusahaan ini, atau aku jadi kerja di yayasan ini, atau aku nanti jadi kaya, atau aku A, B, dan C, lalu aku akan melayani sepenuh hati. Itu seolah-olah kita tawar-menawar saudara. Tapi kita mau berkata pada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kalau aku di padang gurun, walaupun secara ekonomi mungkin aku di padang gurun, secara kehidupan sehari-hari aku di padang gurun, dalam perjalanan iman pun aku di padang gurun, aku menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Engkaulah segalanya bagiku, engkaulah kebahagiaanku, engkaulah sukacitaku. Seperti Daud pernah berkata, ya dia mengatakan apa? Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Tapi gunung batu bicara sesuatu yang begitu teguh, begitu kuat, yang tidak mungkin goyah. Engkaulah Allah. Engkau bagianku di bumi dan di surga. Benar, Daud pernah mengalami itu loh. Pada kala itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia dikejar-kejar Saul. Nah, juga hartanya semua dirampas, bahkan keluarganya juga. Dia seperti sebatang kara. Tetapi apakah Daud kecewa? Tidak. Makanya Alkitab pernah berkata Daud berkenan pada Allah. Tetapi kita melihat Daud tetap akan menjadi sebuah sejarah, menjadi berkat bagi kita walaupun dia ada kelemahan. Saya mau katakan pada kita, Tuhan juga mau bawa kita kepada sebuah perjalanan yang menorehkan sebuah sejarah, history maker dalam perjalanan iman kita. Katakan amin. Mungkin kita tidak menjadi history maker dalam politik, tidak menjadi history maker dalam bisnismen, tapi kita menjadi history maker dalam perjalanan iman kita. Mungkin bukan dalam perjalanan skala nasional atau skala internasional, tapi dalam skala kecil termasuk di keluarga kecilmu pun kalau engkau menjadi pengukir sejarah, itu adalah hal yang luar biasa. Katakan amin. Kita mungkin tidak seperti Nomensen, orang Batak mengenal Nomensen. Kita mungkin tidak seperti dia begitu mendunia, tapi mungkin kita cuman menjadi pengukir sejarah di keluarga kecil kita, ayah, ibu, anak-anak dan adik-adik dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang penting, bagaimana Tuhan membawa kita ke padang gurun seperti orang Israel berada di titik terendah. Dalam situasi ini mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan justru saat berada di padang gurun, saat segala sesuatu seperti tidak ada harapan atau mengalami jalan buntu, justru ketika mereka merasa ataupun berada di padang gurun tidak ada harapan, tidak ada jalan buntu, Tuhan menghadirkan mujizat demi mujizat. Pada kala itu saudara, Tuhan menghadirkan mujizat, menghadirkan keajaiban yang Tuhan nyatakan. Kenapa Tuhan menghadirkan mujizat? Supaya mereka terbuka hati mereka bahwa Tuhan itu ada. Sebabnya mujizat sebenarnya adalah sebagai cara Tuhan, sebagai tanda, atau bisa saya katakan pintu masuk supaya kita bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Maka kita nggak boleh memuja mujizatnya, tapi justru menjadikan mujizat menjadi wadah membuka mata hati kita melihat Tuhan. Maka ketika kita sudah melihat Tuhan, kita nggak mempedulikan mujizatnya lagi. Yang kita pedulikanlah Tuhan dalam kewibawaan, kekudusan, kemuliaannya. Yang ngerti katakan amin. Sama seperti saudara contohnya, jika tertarik dengan seorang laki-laki atau perempuan, Anda mungkin tertarik karena pekerjaannya bagus. Atau uangnya banyak. Tapi saya mau katakan saudara, kalau hanya itu andalan laki-laki itu, atau hanya itu kamu menjadikan dasar cintamu, lihatlah. Kamu akan jenuh, kamu akan bosan, apalagi nanti pekerjaannya sudah tidak ada lagi atau dia jadi miskin. Pasti saudara akan berubah setia. Tapi kalau contohnya Anda terpikat pada seorang laki-laki atau perempuan karena pekerjaannya,
atau karena uangnya contohnya, bukan karena saudara matre, tapi karena saudara, ya itu jadi pintu masuk gitu ya. Maka ketika saudara mulai menjalani hubungan atau bahkan menikah dengan dia, rupanya kepribadian seorang pasangan saudara itu begitu luar biasa, begitu mengagumkan, dan begitu membuat saudara nyaman. Maka saya tidak yakin Anda nggak pedulikan lagi uang, pekerjaan dan sebagainya. Seandainya dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan lagi, engkau kan tetap setia dan kau berkata, aku tidak mempersoalkan hal itu. Yang penting engkau ada bersama aku. Tangkap sampai sini nggak saudara? Saudara yang belum mengalami pasti nggak ngerti saudara apa yang saya maksud ini. Tapi paling tidak saudara bisa memahami. Tapi kalau saudara cuman hanya tadi, banyak orang bercerai juga hanya karena itu. Wah, rupanya ketika dia bangkrut, dia lari dan lain sebagainya. Sama dengan kita dengan Tuhan. Tuhan kerap kali mengadakan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat besar, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, bukan cuma dari sisi mujizatnya, tapi kebaikan Tuhan dari kemurahan hatinya, dari cintanya, dari ketulusannya, dari kasih sayangnya, dari pengampunannya kepada kita. Sehingga ketika kita menemukan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita nggak mempersoalkan ada mujizat atau tidak ada mujizat. Yang penting kita sudah melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi kita untuk menghilangkan rasa ngantuk saudara. Oleh karena itu belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun harus mengalami situasi seperti di padang gurun. Sebab itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana Pak? Supaya saudara menggantungkan hidup pada Tuhan. Mungkin padang gurun secara ekonomi engkau sekarang, padang gurun secara hubungan dengan keluarga, padang gurun secara perjalanan iman, macam-macam mungkin yang kau hadapi hari ini. Sepertinya keluarga mengecewakan, siapa saja seperti mengecewakan, maka di situ kau berteriak dari hatimu, dari batinmu, Tuhan tolong aku. Amin. Tidak ada yang kebetulan saudara dalam hidup ini. Inilah saatnya yang tepat untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Ambil waktu untuk datang pada Tuhan saudara. Jika kita diizinkan untuk melewati padang gurun, itu berarti Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kita belajar untuk hidup mengandalkan Dia dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa di padang gurun memang identik dengan kesulitan, kesukaran, bahaya dan penderitaan, tetapi semua itu Tuhan punya maksud, yaitu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengalaminya. Sebab iman kita sedang dilatih dan dibentuk supaya makin kuat. Hal ini penting saudara. Hal ini perlu kita perhatikan. Dan kita harus memiliki respon yang benar. Katakan kita memiliki respon yang benar. Bagaimana respon yang benar? Waktu saudara mengalami keadaan-keadaan seperti padang gurun hari ini. Jangan mengeluh. Katakan jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut, katakan jangan bersungut-sungut. Jangan mengomel, katakan jangan mengomel. Jangan menyalahkan keadaan, katakan jangan menyalahkan keadaan. Bahkan jangan menyalahkan Tuhan, katakan jangan menyalahkan Tuhan. Ini respon yang benar. Jadi waktu saudara mungkin keadaan apapun yang kau alami hari ini, dengarkan saudara, inilah yang benar. Untuk memulihkan hidup saudara yang sedang gundah gulana mungkin saat ini, yang tidak mengerti situasi apa yang terjadi padamu. Semakin saudara mengeluh, semakin saudara berputus asa, semakin saudara bersungut-sungut, semakin saudara menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin, menyerahkan orang lain, menyerahkan diri sendiri. Ini akan membuat saudara makin sulit sama seperti orang Israel. Tetapi hal yang perlu kita lakukan adalah kita berkata, Tuhan, aku tahu apa yang kualami. Memang aku di padang gurun. Sekali lagi tadi padang gurun saya katakan tempat yang tidak nyaman. Ada situasi yang tidak nyaman yang sedang kau alami hari ini. Apapun itu bentuknya saya tidak tahu. Tetapi setiap keadaan yang tidak nyaman yang kau alami itu padang gurunmu. Lalu ada maksud Tuhan di sana. Bagaimana kamu punya respon? Jangan bersungut-sungut, jangan berontak, jangan mengeluh. Jangan saudaraku menyalahkan siapapun, menyalahkan keadaan. Tetapi di situ justru engkau berkata, Tuhan, yang kuharapkan adalah Engkau. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan. Amin. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Itu adalah hal yang penting.
Maka saudara kita tiba pada kesimpulan daripada apa yang khotbah ini. Apa yang kita lihat di sini, kebaikan apa yang Tuhan mau taruh bagi orang Israel. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan mau mendidik mereka punya mental anak-anak raja. Bukan punya mental budak dan punya mental perbudakan di Mesir. Yang ngerti katakan amin. Sebab mereka akan menjadi umat pilihan di tanah Kanaan. Tapi pada kala itu, sepertiga dari mereka harus mati di padang gurun. Dan tidak banyak yang masuk kepada tanah Kanaan. Sama seperti kita hari ini. Surga terbuka bagi kita. Seperti orang Israel, tanah Kanaan terbuka bagi mereka semuanya. Tetapi tidak semua sampai. Kenapa? Sebab waktu Tuhan mengubah mental mereka dari mental perbudakan menjadi mental raja, mental anak raja. Tidak banyak yang rela diubah. Hari ini kenapa kita mesti ada di dunia ini? Kenapa kita mesti ada di padang gurun perjalanan iman? Tuhan mau mengubah mindset kita. Dari tadinya kita dalam perbudakan, keinginan, hawa nafsu, dosa, dan perbudakan. Bagaimana kita menuruti segala keinginan berdosa kita. Sekarang Tuhan mau ubah. Supaya kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu pasti memiliki sebuah kualitas dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam karakter, dalam tindakan. Tindak tanduknya semakin serupa dengan Kristus. Maka sekarang saya mau katakan pada saudara, tinggal saudara mencek, saudara ini anak-anak kegelapan atau anak-anak terang. Kalau saudara makin hari makin suka dendam, makin terpuruk, makin jauh dari Tuhan, makin bersungut-sungut, makin suka berkelahi, makin suka menjelek-jelekkan orang, berontak, tidak mau taat, tidak mau serius pada Tuhan. Semua saudaraku, semua orang di sekitarnya tidak pernah senang dan tidak suka dengan kehidupannya karena dia menjadi sandungan. Pasti engkau bukan anak-anak Tuhan. Kau pasti anak-anak kegelapan. Tidak peduli saudara, apa status kita sebagai seorang pelayan, seorang pendeta atau apa aja. Tapi saudara, dari kehidupan kita sekarang, sebabnya Tuhan mendidik kita menjadi seorang anak raja ketika orang memusuhi kita, orang memfitnah kita, dididik di situ. Sebab anak raja itu pasti punya mental mengampuni dan mengasihi. Tangkap sampai sini, amin. Waktu saudara mungkin dalam sebuah kekurangan, kesulitan, gak ada pertolongan apa-apa, mental raja itu tidak putus asa. Mental anak raja itu tidak putus asa. Mental anak raja itu tidak kecewa, apalagi menyerahkan keadaan. Tapi mental anak raja itu dia akan bangkit, dia akan menjalani dengan sebuah iman, dengan sebuah perjuangan dan pertaruhan. Namanya juga anak raja. Enggak ada anak raja cemen, saudara. Anak raja itu dia punya kegagahan. Maka sama seperti kita, saudara. Kalau kita mau diubah Tuhan hari-hari ini dengan keadaan apapun, ingat, padang gurun kita, sekitar kita adalah padang gurun, tapi maksud Tuhan baik di dalamnya untuk memurnikan kita, membersihkan hidup kita, menyucikan hidup kita, membuat kita semakin indah di mata Tuhan. Sebab setiap hari kita harus dibentuk supaya kita menjadi serupa dengan Kristus atau be like Jesus. Maka sekarang saudaraku, apapun yang kau alami, bisa melalui suami, melalui istri, melalui tetangga, melalui pemimpin, melalui anak buah, melalui apa saja, itu adalah cara Tuhan. Padang gurun yang Tuhan inginkan, di mana kau dihasilkan bagaikan madu, bagaikan manisan, bagaikan saudaraku emas murni, supaya kamu benar-benar berkenan kepada Allah. Maka jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan berontak, jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, apalagi sudah merasa tidak ada artinya datang pada Tuhan. Itu adalah strategi setan menghancurkan saudara. Tapi keadaan ini justru membuat engkau berkata, Tuhan, aku berserah, aku bergantung, berharap padamu. Amin buat firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah
hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku letakkan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku letakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan melekat padamu, selalu ada di hatiku, melekat padamu. Oh Yesusku, ku letakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena tahun yang baru ini, tahun 2021, kami menetapkan hati kami, menetapkan iman kami hanya kepada Tuhan. Untuk kami tetap berjalan bersama-Mu dalam rencana-Mu itu. Kami percaya kepadamu, tanpa syarat kami yakin dengan Engkau, tanpa syarat kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan terus menuntun dan membimbing kami. Tuhan terus menyatakan rencana atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawalah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu, untuk tetap melihat apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan menjalani tahun 2021 ini penuh dengan iman, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Dan kami akan berjalan Tuhan melewati setiap proses kami, melewati setiap tantangan dan kesulitan bersama dengan Engkau, sampai kami menghasilkan buah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada seorang pun antara kami yang lemah, tidak ada seorang pun yang gugur, tidak ada seorang yang mundur, tapi semua boleh maju berlari mengarah kepada Engkau Tuhan, sampai kami menemukan mahkota kemuliaan daripada. Terima kasih Bapa yang baik, Allah kami yang luar biasa.
Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Sekali selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita yang siap dan yang sudah rindu yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama katakan amin. Dan terima kasih pada seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang telah mendukung pelayanan ini dalam doa, dalam dana, dan terima kasih buat apa yang sudah saudara tabur baik melalui janji iman, bahkan melalui persepuluhan. Kiranya setiap pemberian saudara akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap apa yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita terus akan mengadakan ibadah setiap hari Minggu, dan kita mengadakan ibadah secara virtual, secara online, dan terus siapkan hati, siapkan pikiran dan waktu saudara untuk mengikuti bersama online ini. Terakhir, silahkan dukung saudara Komunikasi oleh Tuhan channel ini untuk tetap boleh bertumbuh dan berkembang dengan cara men-share, like dan subscribe juga, supaya bisa semakin berkembang sehingga banyak orang semakin diberkati. Itulah beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan terima berkat dari Tuhan. Letakkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Tadahkan kedua tanganmu, serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima dan bawalah berkat-Nya di tahun yang baru ini, untuk menjalani hari-harimu sepanjang tahun ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita.